Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitin Sakinah Maulani Latov dengan NIM 2247808. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu permasalahan dalam bidang kimia non-logam dan kaitannya dengan masalah integrasi nasional. Yang pertama, non-logam adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat kebalikan dari logam. Mereka cenderung memiliki elektronegativitas tinggi, artinya lebih mudah menarik elektron daripada melepaskan. Non-logam juga umumnya tidak berkilau, rapuh, dan bukan konduktor listrik yang baik. Beberapa contoh unsur non-logam meliputi hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, selenium, halogen atau fluor, klor, brom, iodin, gas dan gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Selanjutnya, permasalahan dalam bidang kimia non-logam. Kimia non-logam mencakup berbagai materi dan proses yang sangat penting bagi kehidupan, tetapi juga memiliki potensi permasalahan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, polusi lingkungan. Emisi gas rumah kaca atau CO2, CH4, peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia atau industri, transportasi, pertanian, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai sektor dan berpotensi menimbulkan konflik antar daerah atau negara terkait sumber daya dan migrasi. Selanjutnya, pencemaran udara atau SO2, NOx, partikel halus, emisi dari industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah dapat menyebabkan masalah kesehatan, pernapasan, hujan asam, dan kerusakan lingkungan yang dapat memicu ketegangan sosial. Selanjutnya tuh limbah kimia. Limbah kimia tuh dari proses industri, pertanian, dan domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara, mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem serta menimbulkan konflik terkait penggunaan sumber daya. Kedua, ketahanan energi dan pangan. Eksploitasi sumber daya non-logam, ketergantungan pada sumber daya non-logam atau misalnya fosfor untuk pupuk, dapat menyebabkan kelangkaan dan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, efisiensi energi. Peningkatan efisiensi energi dalam industri dan transportasi dengan menggunakan materi non-logam yang lebih baik dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Pertanian berkelanjutan, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat serta pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga, kesehatan. Toksisitas bahan kimia. Beberapa senyawa non-logam, misalnya arsenik, merkuri, dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika terpapar dalam jumlah berlebihan. Resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dalam pertanian dan medis dapat menyebabkan munculnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik, yang menjadi masalah kesehatan global. Kaitannya dengan integrasi nasional, permasalahan-permasalahan di atas dapat berdampak negatif pada integrasi nasional jika tidak ditangani dengan baik. Yang pertama, konflik sumber daya. Masalah lingkungan dan kelangkaan sumber daya seperti air, lahan, energi dapat memicu konflik antar daerah atau antar kelompok masyarakat yang merebut sumber daya.
konflik ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketidakadilan sosial, peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi akibat dampak negatif lingkungan dan perubahan iklim dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan potensi konflik sosial. Ketiga, hilangnya kepercayaan publik, di mana pemerintah yang tidak mampu mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan dapat kehilangan kepercayaan publik yang dapat mengancam stabilitas politik dan integrasi nasional. Keempat, tantangan keamanan. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, kelangkaan air, dan bencana alam dapat menjadi ancaman keamanan yang serius karena dapat memicu migrasi massal, konflik sosial, dan bahkan konflik bersenjata. Kelima, pentingnya kolaborasi. Integrasi nasional membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak atau pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademis, dan juga internasional untuk mengatasi permasalahan kimia non-logam secara komprehensif dan berkelanjutan. Contoh kasus di Indonesia, masalah pencemaran air sungai. Beberapa daerah di Indonesia mengalami pencemaran air sungai akibat limbah industri dan domestik. Hal ini dapat menyebabkan konflik antar daerah yang wilayahnya dilalui sungai yang sama, serta mengancam kesehatan masyarakat. Masalah deforestasi dan kebakaran hutan. Deforestasi dan kebakaran hutan yang masih berdampak pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Masalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida secara berlebihan dalam pertanian dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan petani dan juga masyarakat. Jadi kesimpulannya, permasalahan dalam bidang kimia non-logam memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga sosial ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.